Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufli Hanif. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang mengkaji penerapan Zahirman Framework dalam perancangan arsitektur sistem penggajian dengan studi kasus di PT Anugrah Mitra Mulia. PT Anugrah Mitra Mulia, sebuah perusahaan manufaktur yang mengalami tantangan dalam pengelolaan proses payroll. Tujuan dari penyampaian presentasi ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pendekatan arsitektur sistem yang terstruktur, khususnya melalui Zahirman Framework, dapat digunakan dalam merancang sistem penggajian yang lebih efisien dan terintegrasi di perusahaan melalui studi kasus di PT Anugrah Mitra Mulia. Saya ingin menunjukkan bahwa masalah-masalah yang selama ini timbul akibat sistem manual seperti keterlambatan, ketidakcepatan, dan kehilangan data dapat diminimalisir secara signifikan. Harapannya tidak hanya bagaimana framework ini bekerja secara teknis, tapi juga bagaimana penerapannya dapat memberikan dampak nyata bagi operasional perusahaan secara menyeluruh. Pada latar belakang masalah terdapat 4 poin permasalahan. Yang pertama yaitu sistem manual masih berbasis Excel. Sistem penggajian di PT Anugrah Mitra Mulia masih dijalankan secara manual menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama. Penggunaan Excel memang cukup fleksibel untuk pengelolaan data sederhana, namun sangat terbatas untuk skala besar. Dalam konteks ini, penghitungan gaji dan rekapitulasi data pegawai dilakukan tanpa sistematisasi yang memadai, sehingga sangat bergantung pada input manual. Ketergantungan ini meningkatkan resiko kesalahan, duplikasi data, dan kesulitan dalam melakukan revisi atau penelusuran data historis. Yang kedua yaitu tidak terintegrasi dengan absensi. Selain itu, sistem penggajian yang ada tidak terintegrasi dengan sistem absensi karyawan. Hal ini menyebabkan pemrosesan gaji tidak langsung merujuk pada data keadilan aktual, melainkan dilakukan secara terpisah, bahkan terkadang melalui pencatatan manual atau email. Akibatnya, proses penyesuaian antara jumlah hari kerja, kelembatan, dan lembur menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidakcepatan dalam perhitungan gaji. Integrasi absensi dengan penggajian seharusnya menjadi standar dalam sistem informasi modern untuk menjamin akurasi dan kecepatan pemrosesannya. Yang ketiga yaitu risiko kehilangan data. Penggunaan Excel sebagai basis utama tanpa dukungan sistem basis data menjadikan file gaji rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Misalnya, file dapat terhapus secara tidak sengaja, tertimpa oleh versi baru, atau rusak karena kesalahan teknis. Belum lagi jika file tersebut hanya disimpan di komputer lokal tanpa backup yang memadai. Dan yang keempat yaitu kebutuhan akan arsitektur sistem formal. Melihat kompleksitas proses penggajian serta potensi risiko yang ditimbulkan oleh sistem manual, menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki arsitektur sistem yang formal. Arsitektur ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru dari sistem informasi yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama yaitu merancang sistem absensi dan payroll yang terintegrasi. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi yang mampu mengintegrasikan antara absensi karyawan dan proses penggajian. Dalam sistem manual sebelumnya, absensi dan payroll dikelola secara terpisah. Yang kedua yaitu menyimpan data secara konsisten dan terstruktur. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa seluruh data terkait penggajian, termasuk data absensi, rincian gaji, tunjangan, potongan, dan laporan penggajian, disimpan secara konsisten dalam sistem berbasis database. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses penggajian. Efisiensi merupakan salah satu faktor krusial dalam pengelolaan penggajian, terutama di perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup besar.
Melalui penerapan sistem berbasis arsitektur, secara manual, mulai dari rekap, data kehadiran hingga perhitungan gaji. Selanjutnya ada dampak penerapan frameworknya. Yang pertama yaitu percepatan proses penggajian. Dengan diterapkan sistem berbasis arsitektur Zahman, proses penggajian yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem memungkinkan otomatisasi dalam pengambilan data kehadiran, perhitungan tunjangan, potongan, dan gaji akhir. Yang kedua, ada integrasi data absensi dan gaji. Salah satu keunggulan sistem yang dirancang adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data absensi langsung ke dalam modul penggajian. Setiap kehadiran, keterlambatan, cuti, dan lembur karyawan secara otomatis dihitung dalam sistem dan mempengaruhi perolehan gaji masing-masing individu. Selanjutnya ada korelasi positif dengan efektivitas sistem. Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,509 yang mengindikasikan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara penerapan Zahman Framework dan efektivitas sistem penggajian. Dan yang terakhir, ada tingkat kepuasan pengguna meningkat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap sistem penggajian yang dikembangkan. Sebanyak 90% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa sistem ini memberikan dampak positif. Peningkatan kepuasan pengguna ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi pengguna dari sisi pengalaman pengguna dan kebutuhan fungsionalnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait kelebihan Zahman Framework. Yang pertama ada struktur klasifikasi arsitektural menyeluruh. Zahman Framework menawarkan struktur klasifikasi yang sangat lengkap dan sistematis dalam merancang arsitektur sistem informasi. Kerangka ini mengorganisir elemen-elemen penting dalam bentuk matriks 6 kolom dan 6 baris, mencakup aspek-aspek seperti data, proses, lokasi, pelaku, waktu, dan motivasi dari berbagai perspektif pengguna. Dengan pendekatan ini, perancangan sistem dapat memahami secara utuh hubungan antara kebutuhan operasional dengan struktur sistem yang akan dibangun. Yang kedua ada mendorong keselarasan antara kebutuhan bisnis dan solusi bisnis. Salah satu kekuatan utama Zahman Framework adalah kemampuannya menjembatani antara dunia bisnis dan dunia teknologi. Framework ini membantu menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemilik proses bisnis dengan bagaimana solusi teknisnya harus dibentuk. Selanjutnya ada mendukung desain sistem yang scalable dan maintainable. Sistem yang dirancang dengan pendekatan arsitektural seperti Zahman cenderung lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara karena struktur desainnya terdokumentasi dengan baik dan mengikuti prinsip modularitas. Maka sistem dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan organisasi. Dan yang terakhir ada validasi teknis melalui pengujian fungsional dan keamanan. Sistem yang dikembangkan berdasarkan framework ini melalui berbagai uji coba teknis, termasuk pengujian fungsional dan pengujian keamanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai spesifikasi dan mampu menjaga integritas antar kerahasiaan dan penggajiannya. Dan yang terakhir yang dapat kita jelaskan yaitu kekurangan dari Zahman Framework. Yang pertama yaitu bukan metodologi implementasi. Zahman Framework merupakan struktur klarifikasi, bukan metodologi pengembangan sistem. Artinya,
Framework ini hanya menyediakan panduan untuk mendokumentasikan dan memetakan elemen-elemen penting dari sistem informasi, namun tidak memberikan langkah-langkah praktis untuk membangun sistem secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan tetap harus menggabungkan framework ini dengan pendekatan lain seperti SDLC, RAD, atau Agile agar sistem benar-benar dapat diimplementasikan secara teknis. Yang kedua, ada membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Salah satu kelemahan utama dalam penerapan Rahman Framework adalah tingginya kebutuhan terhadap waktu, tenaga, dan pemahaman mendalam. Untuk mengisi seluruh matriks yang terdiri dari 36 sel, tim pengembangan harus melakukan analisis yang mendalam dari berbagai aspek dan perspektif. Proses ini tidak hanya memerlukan keahlian teknis dan bisnis, tapi juga keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada belum mendukung integrasi sistem lintas fungsi. Dalam studi kasus ini, sistem penggajian yang dirancang masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan sistem informasi lain yang mungkin digunakan di PT AMM ini, seperti sistem keuangan, manajemen produksi, atau human resource management.